Di kolom chat coba tulis siapa. Siva. Siva mana? Nggak ada. Siva yang mana ya? Ada lagi selain Siva? Sivanya nggak ada tapi. Siva baru atau pindahan dari kelas lain? Pindahan, oh. Dari mana? Pindahan dari mana? Dari kelas apa? Kelas siang. Oh, kelas siangnya siapa nih? Kelas siang aku juga tapi berarti. Oh, kelas siang yang lain. Oh, ini Nazif namanya Siva atau gimana? Nazif tuh namanya Siva atau dipanggilnya Siva atau gimana? Nazif. Coba ngomong aja kalau enggak. Oh, aku Nazif Kak, Siva itu teman aku. Oh, kirain. Abisan Sivanya nggak ada malah. Belum ada. Pindahan kelas yang aku. Oke, berarti udah kenal ya sama aku ya. Terus ini kelasnya jadi berapa orang ya? Ada perubahan nggak atau tetap sama? Apakah tetap berapa ya kemarin ya? Kayak hampir 30 nggak sih? 20-an lebih? Atau enggak? 20-an doang? Nggak nyampe 30 ya? Gimana guys? Selain Siva, nggak ada lagi nih yang pindah nih? Atau justru ada yang nggak ada? Yang dari kelas ini terus dipindah ke kelas yang ada nggak? Oke, mungkin nggak ada. Kalau gitu aku mau tanyain dulu nih. Yang minggu kemarin tuh kan aku minta kerjain ulang tuh tes paginya kan. Kerjain ulang semua atau kerjain ulang yang salah. Nah, ini udah pada kerjain belum? Marina, Putih, Syafira, coba jawab. Ini ada orangnya nggak sih? Nazif deh, Nazif. Siapa lagi tuh tadi yang jawab tuh? Ahsan, aku panggil satu-satu deh nih. Ahsan, Dian, Arbi, Marina, Omar, Nazif, Putri, Konita, Raida, Salsa, Safira, Zaki. Oke, ini udah pada ngerjain PR-nya belum? Mic-nya dinyalain aja ya guys. Suara aku kedengeran gak sih? Kedengeran Kak. Oh iya, gimana udah kerjain belum? Sebagian udah. Terus sebagian belum kenapa? Ya belum selesai Kak. Belum selesai. Karena apa nih belum selesainya? Yang lain gimana? Atau belum ngerjain semua nih? Jangan-jangan ya. Pada diem-diem nih belum ngerjain semua nih. Ayo siapa lagi yang mau ngomong? Udah Kak, cuman ada yang belum. Ada yang belum karena nggak tahu. Yang tunggu Kak, kayaknya kemarin udah aku tandai deh, nggak bisa aku kerjain. Tunggu ya Kak. Padahal kan kemarin udah kita bahas semua bukan sih? Atau ada yang belum Nggak, dibahas? kayaknya belum semua deh. Soalnya Yang belum yang mana tuh? tunggu ya Kak, kemarin Oke. ada aku tandain sih. Oke, ya udah kalau enggak nanti yang belum kita bahas dulu bentar. Siapa lagi? Siapa lagi nih? Oh tuh Siva udah datang, pindahan kelas siang. Omar, Zaki mana Zaki? Guys, ini kelasnya dua arah ya, bukan cuman aku yang ngoceh-ngoceh ya.
Siva udah kerjain PR belum? Halo? Iya ya Kak, Udah kerjain PR belum? Yang minggu kemarin. Kamu kelas yang aku ya? Atau kelas yang beda? kelasnya Kakak tapi siang. Oke. Berarti kan PR sama nih. Gimana? Udah dikerjain belum? Halo? Ini kok ditanya udah kerjain atau belum, tiba-tiba hilang. Halo? Siva, gimana? Iya. Nanti dulu Kak, bentar. Ini PR yang mana sih Kak? Aduh, PR yang mana lagi? Insomnia, tiba-tiba insomnia gitu ya. Aduh, kemana PR-nya ya? Yang minggu lalu, kamu minggu lalu ikut kan kelasnya? Ikut nggak kelasnya yang minggu lalu? Ikut. Kan? Sampai akhir. Iya. Nah, itu ada di layar nih. Yang aku kasih ke minggu lalu tuh. Jadi kan yang tes pagi itu dikerjain ulang. Aku minta kerjain ulang kan. Antara semuanya atau yang salah aja tergantung nilai kamu berapa. Nah, itu gimana? Apakah lupa sama sekali gitu? Gimana sih, Pak? Gimana? Halo? Ya Kak. Gak apa, jujur aja. Yang lain juga jujur aja. Gimana? Belum, lupa. Belum. Oke. Coba yang lain, Zaki, Salsa, Raida. Ini udah nongol semua belum ya? Najwa kok sepi banget. Tadi Marina udah. Coba yang lain. Belum Kak. Belum. Fokus itu latihan Latihan TO. apa? TO. Latihan TO. Latihan TO. Maksudnya apa latihan TO? Maksudnya itu belajar buat TO. Itu kan belajar buat TO berarti Jumat kan? Iya, tapi belajar Sabtu. sama itunya TA-nya. Maksudnya nggak semua dipelajarin matematika gitu Kak. Oke, yang lain gimana? Kenapa belum? Lupa, Kak. Lupa. Tiba-tiba insomnia ya. Aduh, PR apa nih? Terus siapa lagi nih yang lupa? Gak apa-apa. Nanti aku kasih tips biar nggak lupa. Oke. Konita tadi udah ya? Konita udah. Omar, Arbi, Ahsan, Dian, Rahma. Halo? Coba nih. Coba dinyalain aja mikrofonnya, terus udah kerjaan atau belum PR-nya? Belum Kak. Ini siapa? Dian ya? Siapa? Kok Dian? Omar belum. Kenapa Omar? Lupa Kak. Kenapa Omar? Sorry nggak kedengeran tadi. Lupa. Kerjaan yang lain juga. Apa tuh yang lain? Iya. Yang lain juga Kak, kayak belajar buat itu TO juga sering. Terus? Bukan kuantitatif, ini masih banyak. Apa misalnya? Apalagi itu kan mau belajar ini yang materi-materi. Materi apa tuh? Nggak apa-apa. Nazif juga mau curhat juga nggak apa-apa. Nazif udah kerjain belum tuh Nazif? Nggak jawab nih Nazif nih. Omar gimana? Materi apa yang diiniin? Lagi ngejar yang materi yang IPS Kak, yang geografi. IPS. Berarti kamu ini ya? Maksudnya tujuan utamanya utamanya tapi emang UTBK atau udah pasrah mau mandiri? Prioritasnya masih UTBK sih Kak, cuman prioritasnya masih UTBK. Ya, tapi karena materinya tuh benar-benar kurang. Oke, tapi tetap prioritasnya UTBK nih. Ini harus ditentuin dulu prioritasnya. Iya Kak, UTBK. Nah itu kok nggak ngerjain jadinya malah insomnia? Iya, pada bilang lupa.
lupa nggak nih? Bener nggak sih yang bilang lupa atau insomnia? Nazif ngerjain nggak? Ini kamu nanya doang tapi Najib. kagak. Najif, coba kamu mic-nya ada nggak? Ini mic-nya aja nggak ada nih, jangan Nazif nih. Ayo Ngobrol. Nazif, mana Nazif? Insom kan? Oh kok insomnia sih? Amnesia. Iya, amnesia. Sorry. Amnesia, ya ampun. Aduh. Iya, benar-benar. Makasih Nazif koreksinya ya. Amnesia, ya ampun, kenapa jadi insomnia? Nazif gimana? Jadi Nazif ngerjain atau enggak? Ardi, Asan, Tiara. Gimana? Pada ngerjain enggak? Halo? Tiara? Ih, Nazif nih tetap nggak jawab. Ini mau pada lulus UTBK nggak sih? Itu dulu deh pertanyaan aku. Mau nggak, Kak? Serius. Mau kan? Tahu, Kak. Mau kan? Oke. Terus siapa lagi nih ya? Ini 20 berapa orang sih kalian by the way? 20 kah atau 20 lebih? Saya enggak, tapi saya pelajari di SS-nya. Nyontek aja gitu ya. Nyontek aja. Lebih 20 lebih, Kak. Nanti aku lihat Nazif nilainya berapa. 20 lebih. 20 lebih ya? Oke, ini kita tungguin bentar lagi deh kalau gitu. Ini sebenarnya aku bukan asal ini ya. Aku bukan asal kasih PR buat membebani kalian sebenarnya. Tujuannya tuh bukan itu. Mana lagi nih? Yang lain gimana? Coba aku tanyain lagi nih yang baru datang. Ane, Carin, udah pada ngerjain PR-nya belum? Udah Kak, cuman masih ada yang aku belum ngerti sih beberapa nomor. Itu karena kita udah bahas atau emang belum bahas? Belum bahas. Oke, kalau gitu nanti nomor berapa kasih tahu ya, kita bahas ya. Siapa lagi nih? Ane, gimana Ane? Nah, aku lihat nih, Nasif. Kemarin nilainya berapa nih? Aku yang tes sore lebih bingung daripada pagi. Itu kalau yang tes sore ada pertanyaan, kalian masukin ke grup WA aja ya. Ya, Ana ya. Ana kan udah masuk juga kan grup WA. Semuanya dimasukin aja, nanti kita diskusi bareng-bareng, oke? Oh, oke. Gitu. Yang pagi tapi udah dikerjain, yang salah-salah. Udah, Nazif Kak. 60, oh berarti Nazif yang salah-salah aja ya. Siapa lagi nih? Wisnu. Kak. Wisnu. Lupa Kak. Udah belum ngerjainnya? Belum, lupa. Amnesia semua nih kebanyakan di sini. Oke. Nanti sampai UTBK amnesia juga gimana? Pas UTBK ngerjain, apa nih amnesia? Udah lupa semua soalnya. Loh, tapi benar. Tapi kalian jangan salah ya. Soalnya aku ini kalau misalnya ada yang alumni ya di sini, apalagi kalau yang udah alumni dari Coach Zen Center dari bulan apa sih berarti 2009 bulan September. Nah, itu kenapa aku kasih PR ke kalian, itu tuh sebenarnya tuh bukan buat membebani kalian dengan tugas gitu ya. Nah, kenapa ini aku kasih PR? Soalnya ini apalagi kalian anak IPS ya. Anak IPS itu kalau yang waktu itu aku ngajarin kalian tuh kebanyakan nggak terbiasa ngitung gitu, nggak terbiasa dengan soal-soal PK, soal-soal mat sosum gitu kan. Soalnya kalian, aduh ya udahlah belajar yang IPS aja deh gitu.
mindsetnya tuh kayak banyak yang kayak gitu, ya udah belajar yang mindset yang bisa-bisa aja, yang aku bisa aja, yang IPS gitu, pelajaran IPS, terus pelajaran mat, aduh emang udah lemah nggak usah lah gitu, udah nyerah duluan. Nah itu banyak kan kayak gitu, jadi kan belum kebiasa nih ya. Dan apa namanya, jadinya kalau kayak gitu tuh kalian usahanya harus justru lebih lagi dibanding anak-anak IPA. Oke. Harus lebih keras lagi. Kenapa? Soalnya sekarang UTBK tetap aja ada PK gitu. Ini kan nggak bisa kalian hindarin ya. Aku udah kasih tahu ya. Tetap aja ada yang namanya pengetahuan kuantitatif. Kalau itu kalian udah jeblok di situ, kalian 500 aja. Itu 500 lumayan ya nilainya ya. Aku nggak tahu nilai TO kalian berapa. Mungkin bisa jadi di bawah itu ya. Nah, 500 aja. Itu tuh udah nggak cukup. Udah kalian udah terlibat sama anak-anak yang linjur. Itu tuh udah jelas banget gitu. Dan kenapa akhirnya aku kasih tiap selesai kelas aku kasih PR, soalnya aku nggak mau kalian tuh nanti nyeselnya di akhir. Kenapa? Pas akhir itu kalian materi-materi yang aku ajarin itu bakal lupa semuanya gitu, nggak ada yang nyantol. Pas ngerjain TO kalian tetap ini rumusnya apa ya, aduh lupa, ini kayak udah pernah ngajain tapi nggak bisa gitu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Itu soalnya udah kejadian di alumni. Oke? Itu kalau misalnya anak yang nggak disiplin latihannya, gitu. Aku kasih PR, itu misalnya nggak dikerjain atau ngerjainnya, bahkan ngerjain tanya teman aja ya, ngerjain dengan kamu tanya teman aja, itu tuh tetap aja lupa, tetap aja nggak masuk otak. Soalnya tuh yang mikir tuh teman kamu cuma nerima aja, abis itu lewat, gitu. Kayak masuk kiri keluar kanan, kagak ngendep di otaknya gitu. Jadi tadi Nazif tuh yang katanya apa namanya, dia nggak ngerjain tapi ngelihat pembahasan aja gitu kan. Itu bisa jadi kamu pas mengerjakan soal baru itu panik lagi, ini soalnya beda sama yang udah dikerjain gitu. Soalnya kamu nggak kebiasaan mikir gitu. Kamu kebiasaan, oh kalau soalnya kayak gini berarti caranya kayak gini, oh kayak gini. Atau misalnya bisa aja, oh konsepnya udah inget nih tapi ngerjainnya masih lama gitu karena kamu nggak kebiasa ngitung cepat gitu. Jadi kenapa ini penting banget ya, terserah ya, kalau misalnya emang mau diikutin itu bagus banget karena itulah dimana kalian bakal ingat sama materinya, sama ngitungnya. Jadi kayak apa ya, kayak kalian olahraga deh, misalnya bulu tangkis gitu, kalian tuh nggak bisa nonton doang, nonton pertandingan bulu tangkis, oh caranya gini, abis itu kalian langsung jago, itu nggak bisa. Kalian tetap aja harus prakteknya ya dengan kalian latihan tiap hari gitu kan, olahraga apa namanya, terus pemanasannya mesti benar, apanya mesti benar, semuanya mesti dilatih satu-satu. Nah ini sama aja sebenarnya sama kayak kalian jadi atlet gitu loh, atau jago lah buat olahraga apa gitu kan, itu tuh harus praktek gitu. Jadi nggak cuman ngerti konsep, oh udah nih yang penting ngerti konsep aja, kita bisa lanjut ke konsep yang lain gitu. Aku tahu ini tuh banyak banget yang mesti kalian kejar ya, apalagi buat yang ambil ujian mandiri. Tapi sekarang gini, kalian tentuin dulu prioritas ya. Nih, prioritas. Gitu. Kalian prioritasnya apa nih? Apakah masih UTBK prioritasnya, atau kayak ya udah deh pasrah ujian mandiri, dapat apa namanya, dapat univ mana aja nggak apa-apa, yang penting kuliah ya. Kalau itu ya terserah gitu kan. Kalau itu ya kalian belajar sesuai dengan tujuan kalian. Kalau misalnya prioritasnya masih UTBK, ya mau nggak mau gitu, nggak bakal bisa. Kalau kalian PK-nya jelek, itu udah kebukti sama yang alumni tahun lalu. Kenapa mereka nggak dapet? Ya itu karena PK-nya akhirnya nggak bagus gitu. Misalnya yang lain bagus pun kalau PK-nya nggak bagus, ya nggak masuk juga. PK-nya 500, misalnya nih kalian mau ngasal ya udah deh cap cip cup C semua gitu ya. Itu soalnya ada beberapa alumni kayak gitu kan. Masuk nggak? Enggak. Kenapa? Kalau dengan kalian ngasal, ya paling ya sehoki-hokinya ya dapat 500.
gitu, sehoki-hokinya. Kecuali nggak tahu ya kalau ada yang di luar sana yang beda, aku nggak tahu. Tapi kalau yang alumni aku ajarin, sehoki-hokinya dapat segitu, 500-an. Gitu. Cukup nggak buat masuk UI, terus apa tuh, UGM, dan kawan-kawan itu? Ya nggak cukup lah. Orang aku bilang kemarin berapa, 800 kan? Ini jauh banget bedanya. Oke. Gitu ya, aku kenapa sekarang aku tegesin sekarang, karena aku nggak mau kalian nyesel di akhir gitu. Kalian kalau misalnya ini udah lupa nih sama materinya, kalian tuh nge-review di akhir itu panik banget karena banyak banget yang mesti kalian belajar ulang gitu. Jadi mendingan dicicil dari sekarang. Kalau sekarang kalian cicil masih sempet. Kalau kalian nggak cicil dari sekarang, itu nggak bakal naik nilainya sampai akhir. Mau kamu kelas seharian juga nggak bakal naik nilainya kalau nggak latihan sendiri gitu ya. Apalagi terutama nih justru yang anak IPS. Kalau anak IPA tuh mereka masih bisa latihan. Kenapa? Mereka belajar fisika, kimia, itu semua ada hitung-hitungannya loh gitu. Jadi mereka sekalian nih belajarnya, fisika juga ngelatih matnya, kimia juga terlatih matnya, kayak gitu kan, mat IPA juga gitu kan. Kayak gitu. Sedangkan kalian tuh cuman PK, antara PK sama mat sosum kan, mat sos dua ini. Dan kalian juga sebenarnya ya, kalau realistically, kalau misalnya kalian ujian mandiri pun itu tetap ada namanya mat sosum ya kan, tetap aja kalian nggak bisa mat sosumnya jelek, abis itu yang lain IPS-nya bagus, tetap aja nggak bisa begitu. Nanti adanya dilibas sama anak linjur. Oke, tahu kan kemarin waktu itu yang pas kita perkenalan yang linjur berapa orang, kayak 50% ada deh. Nah itu kemungkinan yang bakal ngelibas anak IPS tulen ya. Aku kasih tahu aja, kalau kalian nggak mau dilibas ya udah, mau nggak mau terima kalau kalian masih belajar matematika. Mesti lebih rajin justru dari anak yang linjur. Jangan malah anak yang linjur yang lebih rajin, oke? Gitu ya. Kalau kalian nggak terima nih, dikerasin, ditegesin, ya nanti kalian lihat aja di akhir gimana hasilnya, oke? Kalau udah pede, aduh bisa lah, konsep ini mah udah bisa, ini mah gampang, kayak gini doang. Coba aja nanti, gitu. Tapi kan yang sebenarnya kenapa aku ngomong gini, karena aku nggak mau kalian nyesal, itu aja. Gitu. Biar semuanya tuh masuk, nggak ada yang nanti tiba-tiba daftar alumni Zenius Center 2021, wah ya sudah. Gitu ya, jelas ya. Kalau gitu sekarang aku mau bahas soal-soal yang ini nih yang belum kebahas kemarin, yang kalian belum ngerti, yang mana aja. Tadi kan ada siapa ya? Carin sama Marina ya yang udah kerjain. Siapa lagi tuh? Anu ya? Ana enggak ya? Ana yang bingung yang tes siang. Coba yang mana aja? Soalnya nomor berapa? Aku lupa Kak, kalau ada pembahasannya, jadi lupa nomor berapa. Aku kerjanya. Nah, oke. Aku lupa tadi. Bahas masalah lupa ya. Lupa gitu kan. Nah, ini gimana caranya? Oke, aku tahu kenapa ini kalian mudah lupa. Karena ya maksudnya info banyak banget nih sekarang kan, entah dari kelas aja kalian tiap hari dapat berapa banyak knowledge gitu kan. Habis itu belum kalian lihat HP, lihat sosmed, lihat berita, bla 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 bla. Itu tuh semuanya kayak masukin info ke otak kalian kan. Nah, jadi kalian tuh bisa jadi kayak overload gitu dengan informasi otaknya. Makanya sebenarnya ini penting banget kalau kalian sambil kelas ya, itu sambil nyatet. Oke? Sambil nyatet. Gitu. Yang menurut kalian penting-penting itu dicatat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lupa, tinggal lihat catatan nih, bisa review dengan gampang. Jangan kayak ya udah deh gampang, nanti kalau mau review tinggal nonton lagi video Zenet. Ya itu bisa. Tapi itu bakal makan waktu yang lebih banyak. Kalau menurut aku sih nggak bakal sempat ya. Nggak bakal sempat kalau semuanya kalian mau review lewat video Zenet. Gitu.
paling beberapa aja kalau misalnya emang penting banget ya. Cuman ini untuk menghindari lupa nih adalah dicatat, fokus juga pas kelas, jangan sampai nggak fokus gitu kan. Terus lupa PR, ini juga dicatat. Kalau perlu di reminder, di HP kan ada yang namanya reminder ya. Atau ya udah paling gampang malamnya kalian kerjain malamnya gitu. Jadi udah nggak bakal lupa gitu kan. Orang kan apa namanya cuman nggak pindah hari juga gitu. Atau kalau misalnya ya udah dia ngerjainnya weekend, kayaknya cuman sempat weekend, ya udah di reminder gitu, nih ada PR apa gitu. Atau misalnya ada kode pembahasannya nggak tahu, itu juga dicatat ya. Misalnya ada kode pembahasan, catat juga. Jadi ini sambil nyatet materi kan, tulis juga nih kodenya berapa. Kalau nggak tahu nanya gitu kan, tanya teman, tanya Karona, bisa kan? Kayak gitu, oke. Ini soalnya di Zenius Center kita bukan kayak kasih cara cepat, terus kasih apa ya, cara ajaib yang kalian ntar soalnya mirip-mirip nih cuman beda angka. Lah kita juga kagak tahu itu soalnya kayak bakal kayak gimana. Kita bukannya kayak ngasih bocoran soal ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah tangkap nih, salah mirip kan kita enggak. Kita di sini ngajarin mindset, kita di sini ngajarin disiplin gitu ya, ngajarin apa belajar dari konsep. Oke, nggak ada yang namanya cara cepat, apalagi di UTBK tuh udah tipe soalnya tuh bukan yang pakai cara cepat. Oke, oke, ya udah. Selain siapa tadi yang jawab ya, ada lagi nggak yang ingat soalnya? Ya maaf Kak, dimaafkan, tapi jangan diulangi lagi ya. Selain tadi Carin ya yang ngomong ya, atau Marina? Aku. Oke, Marina gimana? Marina ingat nggak soalnya? Aku tuh lupa kode pembahasannya Kak, jadi nggak bisa Marina. ngecek. Yang Carin juga lupa. Aku catat soalnya sih semua, tapi aku lupa itu udah dibahas apa belum gitu. Yang aku nggak ngerti, yang aku lingkarin gitu. Oke, kalau gitu yang mana nih? Soalnya yang tentang apa? Eksponen, tentang akar, tentang bilangan? Tentang apa nih? Bingung Kak, ini aku nggak tahu tentang apa. Oke, depannya apa depannya? Jika bla 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 atau apabila atau Iya. angkanya berapa Jika nih? Z sama dengan 57 pangkat 88. Ini ya berarti, oke. Ini ya berarti ya. Iya itu. Oke. Ini ada yang bisa nggak by the way? Kalau ada yang bisa coba share ke teman-temannya. Gimana? Ana udah bisa belum Ana? Bentar. Dikeluarin 57-nya nggak sih? Oke, yang mana 57 yang dikeluarin? Yang di Z itu 57 banget 87-nya itu dikeluarin terus dibuat Oke. dalam kurung 57 min 1. Ini 57 min 1 gitu ya? Iya, Kak. Oke. Terus kan ini jadi 57 pangkat 87 dikali 56 gitu ya. Z sama dengan ini. A-nya sama dengan ini gitu. Jadi gedean mana nih? Jadi siapa yang nanya? Marina atau Carin ya? Marina ya? Aku. Karin. Carin, oh Carin. Jadi yang gede yang mana nih? Kalau Z-nya yang ini nih. Yang A-nya yang ini. Gedean Z-nya. Oke. Berarti jawabannya yang
B. Iya, gitu ya. Ini ngerti kenapa bisa dikeluarin nggak? Enggak. Oke, jadi kan ini 57 pangkat 88 kan. Coba kita lihat sifat eksponen nih. Gitu. Eksponen yang sifat yang pertama gitu. Bisa nggak dijadiin bentuk ini? AM dikali AN. Bisa. Bisa kan? Jadi kan sebenarnya 57 pangkat 88 itu sama dengan 57 pangkat 87 ditambah 1 kan? Jadinya 57 pangkat 87 dikali 57 pangkat 1. Gitu. Makanya bisa dikeluarin kan, ini misalnya kotak nih gitu. Ya udah keluarin kotaknya. Ngerti nggak? Ngerti. Oke. Terus ada lagi pertanyaannya? Kak, kalau ini langsung substitusi ke sini tuh bisa nggak sih? Apanya disubstitusi? A-nya maksudnya A-nya disubstitusi ke? ke sini. Jadi Z sama dengan 57 pangkat 88 min A. Itu kan maksudnya udah ketahuan A-nya lebih kecil gitu nggak sih? Kalau dari sini aja, kenapa ketahuan? Karena jadi ini kan ya lebih gede gitu sih, Kak. Nggak tahu sih, Kak. Aku ngertinya kayak gini. Ini apakah kalian bisa menyimpulkan dengan ini A, jadinya dia pasti nggak minus? Kan Z kan bisa plus, bisa minus kan? Ya nggak? Apakah kalau 5788-nya di depan, dia bakal selalu lebih besar? Menurut kamu gimana? Oh, ya gimana ya? Kan ini kan ada 57 pangkat 88. Ini kan lebih gede dari 57 pangkat 87 kan? Ya berarti A itu kan 57 pangkat 87. Ya jadinya ya ini pasti lebih kecil gitu. Nggak tahu sih, Kak. Oh iya, karena yang satu 57 pangkat 88, yang A 57 pangkat 87 gitu ya. Iya. Iya, bisa. Tapi dilihatnya dari yang ininya kan, dari nilainya ya. Iya maksudnya gitu. Oke. Sip. Pertanyaannya nomor berapa lagi? Ada lagi nggak? Udah nih. Cuma satu doang. Gimana yang udah kerjain? Kebanyakan kayaknya nggak kerjain nih. Oke, kalau gitu nanti kalau misalnya kalian udah kerjain ya, kalau ada pertanyaan lagi itu kalian bisa kirim aja ke WA grup ya, WA grup. Itu nanti bakal ada teman-teman juga yang bantuin jawab kalau ada yang bisa, atau nanti kalau nggak ada yang bisa aku yang jawab. Jadi tenang aja. Tapi ya kalian harus rajin ya. Jangan nanti nggak bisa terus dibiarin aja, itu nanti makin kesana tuh makin pusing kepalanya. Aku nggak mau kalian pusing kepalanya, nanti nggak masuk semua yang diajarin soalnya. Oke, kalau gitu kita masuk ke mat modeling ya. Kak. Gimana? Boleh tanya nggak satu nomor? Oke, nomor? Yang mana nih? Yang Depannya apa? tes siang. Tes siang masukin ke WA grup, soalnya aku belum lihat soalnya. Nih, masukin ke WA grup ya. Oh, oke. WA grupnya udah tahu belum? Yang WA grup PK kelas Dina. Udah pada masuk belum? Buat yang kelas PK Dina kan? Belum. Waduh. Kalau gitu, ada yang udah, ada yang belum nih. Kemarin kan minggu lalu sebenarnya udah aku kasihkan si linknya. Kalau gitu nanti aku kasih ke siapa ya, Ana deh. Aku kasih ke Ana. Ana kan udah masuk tuh. Habis itu Ana kasih ke yang lain ya nanti ya.
Ya, Ana ya. Iya, oke. Oke. Gitu. Kalau yang tes siang aku masukin WA grup aja. Yang tes pagi udah nih. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Kita belajar hari ini math modeling. Oke, by the way ini juga sebenarnya kalian dapat PR ya. Dapat PR sebelum kelas sebenarnya kan ada tuh yang dikasih dikasih Karona atau dikasih siapa gitu ya? Tahu nggak? Pada dikasih nggak PR? Yang video Dikasih, itu Kak. maksudnya. Iya, nonton video. Nah, Iya. sebenarnya sih kalau buat hari ini itu kalian kalau belum nonton juga nggak masalah karena materinya nggak sebanyak yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kan emang wajib ya. Kalau yang minggu ini nggak masalah. Cuman kalau ternyata udah pada nonton semua, aku bakal lebih cepat aja ngerjainnya. Ngejelasinnya. Jadi biar langsung ke soal. Gimana? Udah pada nonton belum materinya? Coba. Aku udah, Kak. Udah? Oke, yang mana lagi yang belum? Semua. Udah? Semua udah? Belum semua. Yang banyakan udah atau belum? Coba di chat ya. Belum. Chat, banyakan udah atau belum? Kalau misalnya banyakan udah, aku nggak bahas lagi nih. Tinggal langsung aja ke latihan. Udah, belum. Nggak apa-apa, jujur aja. Jujur kalau belum ya udah kita bahas ulang. Belum. Mana lagi nih? Udah. Belum, baru semua. Belum. Mana lagi? Belum semua, belum baru sebagian. Udah. Oke, berarti kayak sekitar setengahnya belum ya. Kalau gitu kita bahas ulang, tapi yang udah ngerjain kalian bantu nge-review. Gitu biar cepat. Nah, jadi sebenarnya math modeling itu buat apa sih? Coba yang udah nonton. Buat apa sih sebenarnya math modeling? Coba jawab. Ayo, kalau nggak dijawab lama nih nanti. Itu Kak, mengubah kalimat jadi bentuk matematika. Oke, ada yang mau nambahin? Jadi math modeling ya. Buat apa sih? Kenapa mesti diubah jadi math modeling? Kenapa mesti diubah jadi bentuk matematika? Supaya nggak terlalu abstrak gitu. Jadi bisa dianalisis. Biar bisa dianalisis ya. Analisis secara matematis gitu kan. Biar lebih simpel gitu ya. Jadi kita simplify si masalahnya itu. Ada lagi? Udah, gitu aja. Nah, jadi sebenarnya ini ada satu lagi nih. Kalau dari kehidupan nyata ya, sebenarnya itu kepake nanti kalian kalau misalnya menganalisis realita yang ada nih. Realita yang ada, entah itu bisa dari observasi gitu kan, atau dari info-info yang kalian dengar. Jadi kan realita itu nggak cuma sebatas kalimat hitam di atas putih kan. Bisa aja dari observasi kalian, dari yang kalian dengar dari orang, dari mana aja. Nah, itu tuh kalian bisa pertama diubah dulu dalam bentuk verbal atau misalnya kalimat, jadi kalimat tertulis gitu ya, kalimat gitu kan, kalimat tertulis, habis itu diubah lagi ke math modeling. Kenapa? Jadi biar kalian nggak salah ambil kesimpulan gitu ya, biar nggak salah ambil kesimpulan gitu, atau nggak salah ngelogikain, nggak salah logikanya. Soalnya kadang-kadang tuh kalau udah permasalahannya itu ngejelimet, kadang-kadang kalian ngerasa oh ya udah ini kan logikanya bla 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 gini. Tapi pas ternyata kalian salah ngelogikain karena kalian salah nangkep maksud soalnya gitu atau maksud permasalahannya. Makanya ini enaknya di math modeling dulu nih gitu. Atau kalian ngeanalisisnya tuh kurang lengkap gitu. Misalnya kalau konkretnya ya, misalnya kalian dari ini nih, misalnya yang ada tadi kan soal tentang usia Maria, usia adiknya.
Terus kalian ya udah dimasukin satu-satu deh ininya apa pil jauhnya dimasukin satu-satu aja gitu kan. Pertama bisa nggak teliti gitu. Kedua bisa juga nggak lengkap tuh karena kalian ngetesnya misalnya cuman satu angka gitu. Padahal sebenarnya harus beberapa angka gitu kan. Jadi nggak lengkap gitu ya. Makanya mendingan dibikin permodelan. Bisa juga diterapin ke realita gitu. Kalau yang buat IPS nih ekonomi gitu kan, ekonomi, akuntansi mungkin ya enggak, itu kan sebenarnya ada rumus-rumusnya. Itu kan sebenarnya rumus-rumus apa sih? Itu kan sebenarnya pemodel matematika dari konsep ekonomi itu biar nanti habis itu bisa kalian pakai nih buat terapin ke kasus-kasus spesifik gitu di realita di kehidupan nyata gitu intinya ya. Dan ini sebenarnya nggak apa ya, jangan kira cuman cuman di beberapa cuman kepake di beberapa profesi doang. Kalau menurut aku sih di semua profesi itu sebenarnya kepake nih gitu, pasti ada deh gini-giniannya gitu. Soalnya kan kalian juga pasti bertemu dengan namanya penelitian gitu ya, research. Entah itu research yang secara sosial, maksudnya scientific ataupun social science. Kan social science sebenarnya science juga ya. Itu pasti ada yang dikuantifikasi gitu. Jadi pasti ada kuantitinya. Kuantifikasi. Tuh, jadi tetap aja pasti mesti ada math modeling juga. Oke, jadi jangan kira kalau yang IPS tuh nggak guna, enggak. Semuanya itu guna. Oke, kalau gitu kita langsung coba nih. Ini kita dari yang simpel dulu ya. Misalnya dari verbal kita ubah ke simbol matematika. X lebih dari 2. Nah, ini gampang ya. X lebih dari 2. X lebih dari atau sama dengan 2. X lebih dari atau sama dengan 2. Biasanya gini gampangnya. X sama dengan 3 atau X lebih dari 4. Udah, X sama dengan 3 atau X lebih dari 4. X bilangan real yang terletak antara 2 dan 5. Oh, X-nya di antara 2 dan 5 nih. Dan X-nya itu anggota bilangan real. Nah, sekarang kebalikannya. Kita dari simbol-simbol coba ke kalimat ya. Siapa nih? Hasan, ada nggak Hasan? Yang nggak ada aku catat ya, yang nggak respon. Mana ya? Hasan nggak ada. Rahma. Halo Rahma. Rahma ada nggak? Ada Kak. Oke, gimana Rahma? Ini dibuat dalam bentuk kalimat. X sama dengan 2 dan X lebih dari sama dengan 2. atau sama dengan ya. Oh iya. Terus? Dan X kurang dari 6. Oke. Terus? X elemen bilangan real. Iya, dan X bilangan real ya. Kayak gitu aja ya. Nah, coba kita lihat yang sedikit lebih, nggak sih, ini sebenarnya masih simpel kok. Tapi yang berbeda aja. Oke, kalau gitu nih aku kasih waktu 2 menit buat ngerjain 3 soal ini. Coba kalian bikin simbol matematikanya jadi gimana nih dari kalimat-kalimat yang di sini. Oke, 2 menit ya. Coba dipikirin dulu.
Nanti aku tanyain nih satu-satu. Oke, coba ya nomor 1. Carin gimana nomor 1. 2x lebih dari Y. Gini. Iya. Kenapa gini? X adalah Karena 2 lebihnya dari Y. Ngerti nggak maksudnya 2 lebihnya tuh apa sih? 2 lebih besar ya. Berarti yang mana lebih besar, X atau Y? X. Oke, misalnya Y-nya itu 3 nih, kira-kira X-nya berapa? Kalau dia bilang 2 lebihnya. 6. 6. 6. Yakin? Hmm. Dua lebihnya. Ini ada 2. Kalau misalnya 2 kali Y, gimana? Beda nggak sama 2 kali Y sama 2 lebihnya dari Y? Beda. Beda. Yang hasilnya 6 tuh yang mana? 2 kali Y atau 2 lebihnya dari Y? 2 kali Y. 2 kali Y kan? Ya, 2 kali Y itu jadinya 6. Oke, kalau 2 lebihnya dari Y? Berarti kalau misalkan Y-nya 3, X-nya 5 ya? Iya, gitu ya. Berarti apa nih kalau dijadiin persamaan matematis? 2 tambah X. 2 tambah X. Terus? Lebih besar dari Y. Ini ada kalimat lebih besar nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti bisa lebih besar gitu nggak? Oh, enggak. Adanya apa? Adalah kan? Kalau adalah tuh maksudnya apa sih? Sama dengan. Iya, gitu kan? Berarti harusnya ada sama dengan nih. Tinggal apa sama dengan apa gitu ya. Kira-kira apa sama dengan apa nih? Sama dengan Y. Gini. Kalau kayak gini coba lihat. Kira-kira gedean X atau gedean Y? Lebihan X. Gedean X nih. Gedean X kalau kayak gini. Coba, kalau X-nya 1 nih. Y-nya berapa? 3. 3 kan? Kalau gitu gedean X atau Y? Sama ya nilainya. Loh kan yang yang X-nya 1, Y-nya 3. Kok sama nilainya? Berarti gedean Y. Padahal di soal itu gedean X atau Y nih. Coba balik lagi ke soal. Gedean X atau Y nih dari soalnya.
Padahal di soal gedean X. Berarti kayaknya ada yang salah kan nih? Gitu. Berarti apa sama dengan apa nih? Ayo. X adalah gitu. Turutin aja. X adalah gitu kan. Berarti X sama dengan gitu kan? Ya enggak? 2 lebihnya dari Y. Berarti apa nih? Dua lebihnya dari Y. 2 tambah Y. Ya. 2 tambah Y. Gitu ya. Maksudnya ya. Oke, lanjut. Ane. Nomor 2 gimana, Nak? Nah, ini 2A Mm-mm. sama dengan Mm-mm. X kuadrat plus 2 kuadrat. Gini. Oke, nah. Garing, maksudnya X plus 2 dalam kurung kuadrat. Oke. Nah, ini benar ya. Nah, sekarang nih kalian bedain antara kuadrat jumlah sama jumlah kuadrat nih. Kan? Kalau kuadrat jumlah itu berarti kalian jumlahin dulu nih gitu. Jumlahin dulu baru dikuadratin. Kalau yang 3 kan jumlah kuadrat. Kalau jumlah kuadrat berarti dikuadratin dulu baru dijumlahin. Gitu ya bedanya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Lanjut, nomor 3, Dian. Ada nggak di Dian? Hadir. Halo, Bian. Oke, gimana Bian nomor 3? Jumlah kuadrat A berarti A kuadrat berarti ya? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 16. Oke, bener ya ini ya. Iya. Kalau gitu kalian ngerjain lagi nih 456. Aku kasih waktu 3 menit deh, 3 menit ya. Coba dikerjain ya. Oh, ini udah ada si Ana. Iya, mau masuk grup WA nih, si Ana udah kasih linknya.
Oke, udah 3 menit. Coba Dian, ada nggak Dian? Dian, nomor 4. Gimana nomor 4? X lebih kecil akar A Mm-mm. Dari apa? akar Mm-mm. A tambah B. A tambah B. Oke, benar ya. Oke, nomor 5. Arbi. Gimana Arbi? Ada nggak nih Arbi nih? Ada Kak. Oke, gimana Arbi? Atau kalau ada yang bingung, bingung di mana? Halo? Arbi gimana kira-kira? Persamaan kuadrat dengan akar-akar. Nih, jadi kan persamaan kuadrat udah pada belajar kan ya? Udah kan ya? Udah. Udah. Dengan akar-akar alfa dan beta. Jadi ini akar-akarnya alfa dan beta nih. Ternyata memiliki jumlah kuadrat akar-akarnya. Jadi akar-akarnya ini jumlah kuadratnya itu sama dengan gitu kan besarnya. Nah, coba berarti jumlah kuadrat alfa dan beta tuh gimana dulu deh? Coba Arbi. Maksudnya jumlah kuadrat alfa dan beta gimana kalau di dalam bentuk matematikanya? Alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Iya, alfa kuadrat tambah beta kuadrat ya. Dikuadratin dulu baru dijumlahin. Yang besarnya 3 kali berarti sama dengannya 3 kali. Nah, jumlah pangkat 3 gitu. Ini jumlah pangkat 3 dari PKPK dengan akar-akarnya. Ini maksudnya jumlah pangkat 3 akar-akarnya ya. Akar-akarnya X1, X2 gitu. Jadi gimana nih? Tiga kali berarti 3x x2 3. x1 x2 x1 x2 Gini. Iya. Jumlah pangkat 3 nya mana? Oh iya, pangkat. Kalau nggak coba yang ini dulu deh. Ini dulu nih. Jumlah pangkat 3 dari akar-akar X1 dan X2. Berarti gimana tuh? Berarti kan yang satunya diapain dulu? Kalau tadi kan yang alfa itu kan jumlah kuadrat, dia dikuadratin ya, dikuadratin. Nah, kalau misalnya ini jumlah pangkat 3 berarti diapain nih yang 1 dan X2-nya? Dipangkati dulu. Pangkatin? 3. 3. Berarti kan X1 pangkat 3 ya? Iya. Ditambah apa? X2 pangkat 3. Iya, habis itu semuanya ini berapa? 3 kalinya kan? Iya. Ada 3-nya. Itu. Oke, lanjut. Marina. Nomor 6 gimana? 2x aku bingung yang nilai yang tidak pernah menghasilkan nilai Tidak pernah menghasilkan nilai negatif, berarti dia apa namanya? Aku kasihin. Di sini ada 0. Di sini ada 0 nih. Nih lambangnya kira-kira apa nih? Biar dia nggak pernah menghasilkan nilai negatif. Oh, lebih besar. Lebih besar, terus lebih besar aja nggak? 0 termasuk atau enggak? Enggak termasuk sih.
0 negatif. Enggak. Kan dia bilang cuman tidak akan pernah menghasilkan nilai negatif nih. Kalau dia menghasilkan nilai 0 boleh nggak? Boleh sih, boleh. Boleh dong, ya kan? Ya. Yang penting kan bukan negatif kan? Berarti ini kurang apa nih kira-kira nih? Lambangnya nih. Oh, lebih kecil daripada 0. Kan ini udah, kok lebih kecil? Kan udah bener lebih besar kan? Biar nggak lebih negatif kan kecil. lebih besar. Oh, lebih kecil daripada -1. Enggak maksud aku apa namanya, nolnya tetap nih di sini. Tapi dia boleh nggak sama dengan 0, boleh nggak dia? Boleh. Nilainya boleh kan? Berarti Boleh. besar atau Sama dengan. Iya, lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Oke. Oke, terakhir nih 3 nomor. Coba 3 menit lagi. Tapi ini kalian disuruh nyari nilai ya. Jadi kalian ubah dulu dalam bentuk matematiknya, habis itu cari nilai X-nya. Cari nilai P-nya. Ini P ya. Gitu. Kayak gitu-gitu. Bentar, ini ada yang X. Oke, 3 menit. Oke, ada 3 menit. Coba Omar, gimana Omar? Nomor 7. Ya, Kak. Oke, nomor 7 gimana? Nomor 7. X adalah 2 lebihnya. Jadi 2 kali X maka menjadi X adalah sama dengan ya? Ya, adalah tuh sama dengan ya. Terus 2 tambah dalam kurung gitu. Dalam kurung 2X. Berarti ini nggak usah pakai dalam kurung, sebenarnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, berarti X-nya berapa nih?
Coba hitung. X-nya. X-nya 4. 4. Gimana cara ngitungnya? Oh. X-nya mana? Kalau kayak gini berarti gimana nih biasanya? Menyelesaikan persamaan kayak gini. Luas ya? Jadi 2X sama dengan 2X. 2X sama dengan 2X. Bukan kan? Gimana yang pindah ruas yang 2-nya maksud kamu gini? Iya. Oke, ini kalau pertambahan bisa pindah ruas kayak gini nggak? Nggak bisa deh. Nih, ini kalian hati-hati nih. Ingat lagi yang postulat sebenarnya nih ya, postulat kedua. Nih, ini penting banget kenapa nih kayak tadi. Misalnya ada pertambahan nih, gitu ya. Ini kalau bisa pindah ruas tuh sebenarnya kenapa sih gitu? Misalnya yang ini nih, yang terakhir deh. 3X sama dengan 2Y min 5. Terus kita mau pindahin 3-nya nih, gitu. Itu dia jadi apa sih gitu kan? Apakah jadi kurang, apakah jadi bagi? Nah, kalau kalian bingung itu pindah ruas itu bisa kalikah, bisa dibagikah, atau jadi tambah atau jadi kurang, mendingan caranya itu kalian jangan pindah-pindahin ruas dulu. Caranya kalian pakai postulat 2, gitu ya. Nih aku review dikit tentang postulat 2 ya. Soalnya ini penting banget nih, anak IPS kadang-kadang suka kayak gini nih. Suka tiba-tiba diiniin jadi kali gitu kan, dipindah ruas satu jadi kali. Padahal ini jelas-jelas kurang kan gitu kan. Nah, tapi nggak apa, ini sekarang kalian tahu nih gimana caranya biar nggak bingung. Nah, ini kalian misalnya kita mau cari X-nya kan, gitu. Oh, berarti ini 4-nya ganggu nih. 4-nya mau dihilangin gitu kan sebenarnya. Biar tinggal X-nya doang. Nah, caranya gimana? Oh, berarti ini kan preservation of equality, kan dia kalau kotak sama dengan segitiga, kalau kita apa-apain kotak ya, segitiganya juga harus sama kan perlakuannya kan? Ya enggak? Jadi kalau misalnya yang ini nih contohnya, oh kalau misalnya dia biar 4-nya hilang, berarti enaknya diapain nih? Omar, diapain nih? Biar 4-nya hilang. 4 yang di ruas kiri hilang enaknya diapain? Biar jadi 0. Dipindahin ke sebelah. Pindahin. Kalau nggak pakai pindah-pindahin deh, jangan pakai pindah ruas dulu. Soalnya kalau pindah ruas tuh kadang suka salah. Jadi 0. Dikurangin Min 4. Kurangin 4 dong, ya kan? Ya nggak? Oke, dikurangin 4. Nah, ini jadinya kedua ruas kurang 4 gitu kan? Jadi, nih, misalnya gini, 3X plus 4, ini dikurang 4 sama dengan 2Y min 1 dikurang 4 juga. Jadi, dua-duanya harus dikurangin 4 gitu. Oh, dia jadi sekarang 3X sama dengan 2Y min 5. Gitu kan? Nah, abis itu gimana? Abis itu dia apa ini? Biar tinggal X doang nih, nggak ada 3-nya. Di kedua ruas diapain nih? Dibagi 3. Bagi berapa? Bagi 3, ya kan? Oh, ya udah nih dibagi 3. Ini juga dibagi 3 kan semuanya? Udah deh, jadi X sama dengan 2Y min 5 per 3 kan ini hilang ya. Gitu. Nah, ini juga sama sekarang. Gitu ya. Oh, kamu X-nya mau dipindahin kemana nih? Atau 2-nya yang mau dipindahin ke ruas kiri, misalnya ya. Misal 2-nya kamu mau hilangin yang di ruas kanan, caranya gimana? Ngilangin 2-nya. Kedua ruas, diapain? Dikurang 2.
Dikurang 2 kan? Iya. Oke, berarti X min 2 sama dengan 2 kurang 2 plus 2X kan? Jadinya X min 2 sama dengan 2X. Oke, sekarang biar nggak ada di ruas kiri gitu ya. X-nya mau di ruas kanan semua. Caranya gimana? Dipindahin Kak. Jangan pakai pindahin dulu. Diapain kedua ruas, diapain nih? Biar X-nya ada di ruas kanan doang. Dibagi. Dibagi. Bukan. Dikurangin apa nih kira-kira? Biar X yang di sini hilang nih. Tambah X. Ditambah atau dikurang? Dikurang. Gitu kan? X kan ini dikurang X, terus habis itu dikurang 2 sama dengan 2X. Ini juga dikurang X kan? Oh, jadinya ini dikurang jadi 0 kan? Jadinya tinggal min 2 doang. Min 2 sama dengan 2X min X. 2X dikurang X berapa? 2X kurang X berapa, Om? Kak, ya. 2X kurang X. 2. 2X dikurang X, 2. Ini kamu misalin aja, misalnya, jangan X deh, 2 apel dikurangin 1 apel, berapa apel nih? Ya, jadi X kan? Gitu, berarti nilai X-nya sama dengan? Min 2. 2, oke. Gitu ya. Lanjut. Najwa. Ini ada tulisan lebih dari nggak? Satu lebihnya kan. Ternyata satu lebihnya yang ada dari tadi kan ada nih 2 lebihnya. 1 lebihnya itu maksudnya apa sih? Oh, berarti sama dengan ya? Ternyata nih ya, itu sama dengan maksudnya. Terus 1 lebihnya dari 6 kali kebalikan P. 6 buka kurung 1 per P nggak sih, Kak? 1 lebihnya kan ini di depan ya, bukan di dalam 6 kalinya kan? Iya. Berarti gimana dong? Kan berarti yang ini dulu nih dilihat kan. 1 lebihnya dulu nih. Ayo, coba kalau dilihat dari yang tadi kan juga udah ada nih 2 lebihnya, itu maksudnya berarti gimana? Ditambah. Iya, tambah aja. 1 tambah. Baru deh, 6 kali kebalikan P, berarti? 6. Terus? 1 per P. Kali 1 per P gitu ya? Iya. Oke, P-nya jadi gimana nih? P-nya berapa nih? P. Oh, kan. Diapain di kedua ruas kanannya? Apa? Jadi min P. Bisa nggak? Apanya min P? Itunya dibalik 1 per P-nya. 1 per P apakah dia jadi min P? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak ada ya, ini nggak ada ya. Oke. Adanya mungkin maksud kamu P ini nih, P pangkat min 1 gitu. Oh iya. Ya ini boleh gitu, tapi dia jadi apa nggak coba? Bisa nggak kalau misalnya udah kamu P pangkat min 1-in terus diapain? Mau diapain lagi? Bentar. Kan itu 1 tambah 0-nya 7 ya? 1 tambah 6? Iya. Yang mana 1 yang mana nih? Itu yang ininya lebih darinya. Ini nih kamu tambahin. Iya. Bisa nggak? Nih ya, bisa nggak? Misalnya ada 1 plus 2 kotak, terus kamu tambahin ininya, bisa nggak? Enggak. Harus kotaknya.
Iya, berarti ya Nggak nggak bisa. bisa. Gimana dong? Bingung terus. Oke, ada yang mau bantuin? Ada yang bisa nggak? Ini 9P. diapain nih? Hmm? Kali P. Oke, itu ya, kedua ruas P. Coba kedua ruas kita kali P nih. Ya kan? Oh, jadinya ini jadi apa nih? Tadi siapa Najwa? P kuadrat, P-nya jadi apa nih? Kalau dikali P? Najwa, Oh, jadi 2P. P dikali P jadi apa? P pangkat 2 maksudnya. P pangkat 2 sama dengan terus 1 dikali P 1P. tambah berapa nih? 6 seper P dikali P. Gimana? 6 kali seper P dikali P lagi. Jadinya 6 ya, P-nya kan kecoret ya nih. Coret sama ini gitu. Oke, oh ini bentuk apa nih? Udah kelihatan belum nih bentuk apa nih? Ini bentuk apa nih kalau ada ininya kuadratnya? Samaan kuadrat. Samaan kuadrat ya. Oh, coba nih berarti kan bisa kita geser ke ruas kiri semua nih. Min P, min 6 gitu kan sama dengan 0. Oke, coba Najwa ini berapa kalau difaktorin? Udah ini kan ya, udah belajar kan persamaan kuadrat kan ya? Udah, oke. Gimana berarti? Difaktorin jadi apa nih? Yang lain ikut ngitung ya, yang lain ikut coret-coret juga ya di kertas masing-masing. 6 ya. Gimana? Apa sama apa? Ini kan ada 2 nomor kan berarti? Yang di sini sama di sini. Kalau 6 sama 6 sama apa kira-kira? 1 sama 5. 1 sama 5 kok dikaliin jadi 6 nggak? Enggak. Enggak. Apa nih berarti nih? 1 sama 6. 1 sama 6. Kalau dikurangin apakah jadi min P? Enggak. Enggak. Berarti apa dong? Berapa? Oh, gitu. Aduh. Ayo, berapa? Bingung, Kak. Coba ini kalian kan sekalian review persamaan kuadrat ya. Aku kasih waktu 2 menit deh, 2 menit. Najwa ya, 2 menit coba. Kira-kira angkanya berapa nih? Kalau dikaliin jadi min P, ditambahin jadi tambah atau kurang ya, jadi sorry, dikaliin jadi min 6, ya kan? Kan berapa dikali jadi min berapa tambah berapa jadi min P min 1 gitu kan sebenarnya. Tambah apa jadi min 1. Min 3 2. Ayo coba Najwa yang jawab. Kalau yang min 1 itu min 3 tambah 2. Berlaku nggak ke sini? Berlaku. Berlaku. Berarti angkanya itu dia min 3 sama plus 2 kan? Ini ya. Berarti P-nya berapa Najwa? P-nya sama dengan berapa? Min 2. Min 2 atau P-nya atau 3. P-nya 3. Gitu ya.
Oke, nih Iya. Najwa dan yang lain kalau belum lancar nih wajib latihan persamaan kuadrat ya. Sekarang maksudnya deket-deket ini nih, apa kalau nggak pas liburan nih, liburan ada waktu kan banyak, nah latihan. Oke, ini soal sering banget keluar, mau di PK, mau di Matsosum, pasti ada. Oke, nomor 9. Nomor 9, Nazif. Coba Nazif. 9 gimana nih? Nazif ada nggak Nazif? Oh Nazif nggak ada ininya ya? Ya ampun, kasihan. Lagi berisik. Oke. Kamu di mana sih belajarnya? Di warnet ya? Oke, coba di chat aja. Chat di sini bisa nggak? Jadinya gimana nih? X terletak antara 2 dan 6 inklusif. Maksudnya apa nih? Kalau dijadiin apa namanya? Simbol matematika. Nah, oke. Nyaris benar. Nah, sekarang kan ini ada inklusif. Maksudnya apa sih? Ini tuh sebenarnya dari kata include ya. Include tahu nggak artinya? Tahu nggak? Include bahasa Inggris artinya apa? Masuk hitungan gitu. Termasuk ya. Termasuk berarti, 2 dan 6 nih maksudnya termasuk juga nih, gitu. Nah, lawan katanya itu berarti eksklusif ya. Eksklusif itu maksudnya tidak termasuk, gitu. Berarti ini ada yang kurang nggak nih, kira-kira? Gimana Nazif? Ini harusnya ada apanya lagi nih? Kan dia 2 dan 6 termasuk. Gimana? Kurang tahu. Ini aku nggak usah itu, nggak usah panik. Aduh, belum nemu soal model itu. Tenang, itu ntar UTBK soal modelnya baru semua kok. Belum kalian nemu soal yang kayak gitu, beneran. Jadi kalian sekarang harus mindsetnya tuh harus siap gitu ya. Kalau misalnya ada soal model baru ya. Nah ini kan udah aku jelasin tadi ya. Jika X terletak antara 2 dan 6 inklusif gitu. Oh ini udah benar nih, 2 sama 6-nya udah benar, X-nya di tengah ini. Tapi kan ada kata-kata inklusif ya. Inklusif berarti apa? Dia 2 sama 6-nya termasuk gitu. Berarti maksudnya apa sih? Sama dengan. Ini ada sama dengannya. Nah gitu aja maksudnya. Oke Nazif. Berarti gimana nih? Maka 2 kali pangkat 3 dari X terletak pada. Sekarang yang ditanya itu kan 2 kali pangkat 3. Berarti kan ini kan 2X pangkat 3. Gini kan. Nah yang ditanya tuh terletak pada apa nih Nazif nih? Coba angkanya berapa nih? Ini nih pasihin tuh kayak gitu tuh. Coba angkanya berapa? Kiri berapa? Kanan berapa? Yang lain juga hitung ya. belas sama 524, Kak. Oke, Nazif. Nazif berapa nih? Coba Nazif hitung. Ini aku masih tunggu ya. Gak apa-apa kalau misalnya salah, coba aja kira-kira berapa. Kira-kira diapain nih? Atau bingung? Kalau bingung coba, oh bingung, oke. Oke, ini kita semuanya sebenarnya pakai postulat 2. Gitu. Ingat nggak postulat 2? Kalau X-nya diapa-apain, ini kan X-nya dari X nih. Oh dia dari X berubah jadi 2X-nya. Berarti kan dilakukan sesuatu nih dengan X kan, dia bisa berubah jadi 2X pangkat 3, ya nggak? Berarti semua ruas harus diperlakukan yang sama, gitu kan.
Coba, masih ingat nggak? Ini makanya penting banget nih yang namanya postulat. Waktu itu kau udah bilang. Gitu. Misalnya, nih aku kasihin pertamanya nih. Oh, dia kan akhirannya ini kan 2x pangkat 3 kan, ada pangkat 3-nya. Ya nggak? Oh, berarti misalnya kita pertama biar jadi x pangkat 3 berarti semua ruas dipangkatin 3 misalnya. Gitu. Nah, ini jadi berapa nih nasib nih kalau semua ruas dipangkatin 3? Yang kanan kirinya jadi berapa? Kiri kanannya? Iya, benar kan? 6 pangkat 3 berapa? Ayo 6 pangkat 3. Coba pada hitung 6 pangkat 3 berapa? Ya, 216. Nah, habis ini diapain? Habis ini diapain nih dari X pangkat 3 diapain jadi 2X pangkat 3? Dikali 2, ya betul. Kita kali 2 lagi kan. Berarti kiri kanannya berapa? Kiri kanannya berapa? Kirinya 8 kali 2 berapa? 16 ya. 216 kali 2, 432. Oke, benar. Nah, gitu caranya. Oke, gitu. Nah, ini banyak nih. Nanti di UTBK soal-soal yang sebenarnya konsep kayak gini. Gitu. Jadi kalian jangan pelajarin cuman beberapa tipe soal doang. Kalian harus ngerti banget konsepnya ya. Konsep dasarnya banget gitu. Sesimpel yang tadi tuh, ini kalau satunya bisa dipindahin nggak jadi 1P gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah itu kan suka bingung-bingung nih kayaknya nih anak IPS ya. Kalian harus belajar lagi postulat 2. Oke, harus latihan gitu ya. Biar nggak kebalik-balik nih mana yang dikali, mana yang ditambah, mana yang dibagi, mana yang dikurang.